Kalian udah berapa orang ya? Baru 3 Kak. Aslinya? 5. Oh, hmm, mungkin duanya bisa nonton recordnya aja ya. Soalnya aku juga udah nggak tahu lagi gitu kalau misalnya mau ngajar di waktu yang mana lagi karena ya jadwal aku sepadat itu. Jadi kita mulai aja ya. Salam kenal adik-adik semua. Aku ulangin lagi ya. Nama aku Dila. Aku sekarang kuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Dulu aku pas SMA di Mandua Pekanbaru. Dulu aku juga di bidang informatika. Pas aku kelas 10, aku nyampainya tuh OSP. Terus pas aku kelas 11, aku nyampe OSN peringkat 42. Ya, yang medal 30 besar. Jadi aku berharap semoga adik-adik semua bisa nyampe ke OSN juga dan bisa medal juga. Nah, jadi yang pertama pengen aku bahas itu mungkin ya TLX ya. Kan kemarin udah pada ngirim link profile. Terus ini, kalau misalnya aku lihat-lihat, itu tuh rata-rata eh, sampai perulangan. Eh, jadi kalau misalnya kita, bentar, sorry, udah lama banget tadi buka. Ini di HP aja. Hmm. Oh, nggak masuk. Beda. Bentar. Mana ya? Oh, ini. Nah, jadi kan di sini ada kursusnya kan. Kok nambah ya soalnya? Kayak beda. Oh, ada kuisnya sekarang. Oh, iya. Nah, jadi kalau misalnya pengen belajar ngoding itu tuh kita biasanya pakai TLX. Nah, TLX itu udah sesuai sama silabusnya OSN. Jadi kalau misalnya mau lihat silabus, kayak sini. Jadi di sini tuh ada silabusnya. Eh, gimana ya misalnya silabus tuh? Nih. Nah, di sini ada silabusnya kan, ya dari ini OSNK. Aljabar Boolean, teori himpunan, graf geometri, kombinatorika, berpikir komputasional, pemecahan masalah, algoritmika. Nah, jadi ya sebenarnya materinya cukup banyak. Jadi ya kalau misalnya mau belajar bagian ngodingnya, itu di TLX bisa banget malah. Nah, jadi karena kemarin aku lihat pada sampai perulangan, gimana kalau kita mulai belajar dari perulangan lanjut? Atau ada saran nggak? Soalnya kan kemarin aku lihat ada request rekursi kan. Cuman kayak rekursi itu harus belajar yang di bawah-bawahnya dulu, perulangan lanjut, analisis kompleksitas, array, subprogram, kedalaman string, baru bisa rekursi.
Gimana? Kalau menurut saya boleh aja, tapi yang lain gimana? Paras Nasya nggak apa-apa kita Berulangan, perulangan lanjut. berulangan dulu deh Kak, kayak sebentar kilas. Karena jujur pas kalau perulangan itu kurang begitu paham alur jalan, mulai cara jalan codingannya. Ya Kak, dua-dua. Jadi dari materi perulangan aja. Ya Kak, Oke. Hmm. Hmm. Perulangan. Hmm. Oke, jadi kita masuk ke perulangan. Tapi percabangan udah oke kan? Enggak ada yang bingung atau masih ada yang bingung percabangan? Oh iya, ini apa namanya? Kalau misalnya aku tanya, bilang aja ya. Maksudnya kalau misalnya nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti. Karena aku di sini ngajar juga supaya teman-teman bisa ngerti kan. Jadi nggak usah malu-malu karena di sini ya kita belajar. Kalau misalnya udah ngerti ya ngapain belajar? Kalau untuk saya udah ngerti Kak. kalau untuk saya juga bisa banget udah ngerti sih Kak Amin. Harusnya ada 3 orang, di satu lagi gimana? Yang percabangan ya Kak, Ya. kurang sih Kak. Tapi nggak apa lanjut aja. Nggak bisa, nggak, masalah itu kita nggak bakal bisa lanjut kalau misalnya materi sebelumnya tuh nggak nggak terlalu paham karena mereka semua tuh kayak saling berhubungan gitu, sama kayak misalnya kita belajar tentang aljabar gitu, tapi kalau misalnya tambah bagi kita nggak bisa ya nggak bakal bisa gitu. Jadi mungkin aku mau dari percabangan dulu ya. Hmm. Tapi mau nanya dulu deh. Percabangan semuanya udah AC belum? Udah bener semua nggak? Saya udah Kak. Udah Kak, ya, ya udah. Ini, ini aku jelasin bentar ya. Hmm. Hmm. Nah, kita mulai dari percabangan dulu ya. Nah, jadi ya melalui dokumen ini kalian akan mengenal percabangan, analisa kasus, dan mengimplementasikan pada C++. Nah, jadi kok contoh kasusnya gini, Bebeknya itu lagi belajar tentang gimana caranya bedain bilangan positif, nol atau negatif. Tapi BBE bingung. Mereka memberikan kalian sebuah bilangan dan meminta kalian menentukan apa bilangan itu positif atau bukan positif. Jika positif, cetak positif. Jika tidak, jangan cetak apa-apa. Nah, sebuah bilangan dinyatakan positif apabila bilangan tersebut lebih dari 0. Dengan begitu, kita memerlukan suatu... Hmm, aku males. Nggak usah baca PPT deh.
soal percabangan tuh sebenarnya intinya kalau misalnya kita tuh wow, eh, cabangan. Nah, jadi nah, jadi kalau misalnya kan sama ini kita belajar input output. Eh, biasanya kalau pakai C in C out atau pakai scan F print F. C in, C out, Kak. Jadi kan biasanya kita tuh belajar cuma kayak gimana caranya outputin si out positif gitu. Nah, ini kalau dijalanin, nah ini kan ke outputin positif gitu. Tapi gimana caranya? eh, kayak itu tuh kondisional gitu. Misalnya kayak kita input N, kan C in N gitu. Nah, kan ini ada dua kemungkinan. Dia tuh nggak selalu positif. Bisa aja kalau misalnya yang di outputin tuh -1 gitu. Itu kan bukan positif. Nah, itu gimana caranya? Nah, jadi ada yang namanya tuh percabangan. Jadi percabangan tuh dia tuh apa ya? Dia tuh tergantung kondisi yang kita buat. Jadi caranya yang pertama kita pakai if. Nah, kita cek dulu n-nya besar 0 nggak? Nah, kalau dia besar 0 baru kita outputin positif. Nah, tapi kalau misalnya bukan 0 ya udah else-nya eh, si out bukan positif. Nah, dia tuh bakal menyesuaikan dengan yang kita buat. Nah, jadi sorry, bukan. Nah, ini kan aku disuruh ngutputin. Nah, 10 gitu. Aku input 10 gitu. Input 10. Ya udah outputnya positif. Tapi kalau misalnya aku nginputnya eh, soalnya -10. Nah, misalnya aku ngutputin -10. Nah, output bukan positif. Jadi cara kerja itu gini, dia tuh ngecek, dia tuh memenuhi ini enggak. Nah, kalau misalnya memenuhi, dia bakal masuk ke dalam sini. Nah, masuk ke dalam sini, terus ya udah dia nggak bakal jalanin yang else-nya lagi karena dia udah masuk ke dalam sini. Jadi kayak percabangan tuh, ya namanya juga cabang kan. Kalau misalnya cabang, eh, kayak kita, soalnya dari, saya yang tadi kan, jadi anggapannya tuh percabangan tuh kayak gini. eh Pertama, misalnya di sini kita tuh inputin N gitu. Nah, ini misalnya ada dua cabang gitu. Positif, bukan positif. Nah, dia tuh ngecek dulu dia tuh di sini deh dia. Di sini tuh dia ngecek memenuhi yang di sini enggak? Memenuhi yang di sini enggak? Kalau memenuhi ya udah dia tuh nggak bakal jalanin ini. Tapi kalau misalnya nggak memenuhi, nah dia tuh bakal mengeksekusi yang ini. Pokoknya dia tuh bakal ngecek kondisinya. Jadi itu kan jika. Else tuh selain itu. Jadi kalau misalnya bukan ini, pasti ini. Nah, terus ada juga namanya itu else if. Jadi misalnya eh, kita pengennya positif 0 sama negatif n. Nah, kalau 0 itu kan syaratnya n sama dengan 0. Terus kalau n 0, terus baru berarti else-nya apa? Else-nya kita nge-outputin apa?
Kok dia kecil gitu? Oh. Cuman cara besarnya. Duh, eh. Kalau di else kita outputin apa, guys? Bukan positif, Kak. Kan pengennya positif, nol, negatif. Ya, berarti kita di sini ngoutputnya si out negatif. Tapi percabangan tuh gak harus selamanya ada. Yang paling penting tuh if-nya yang ada. Kalau misalnya kita cuma pengennya kayak gini doang, nggak apa-apa juga. Cuman kalau misalnya dia tuh nggak memenuhi ini, ya udah nggak bakal ke output apa-apa gitu. Terus ya kayak gitu sih. Aman nggak? Aman, Kak. Oke, jadi kita lanjut ke perulangan ya. Nah, jadi kenapa sih kita tuh harus belajar perulangan? Nah, jadi misalnya nih, Pak Dengklek mau menyambut N ekor bebeknya yang baru lahir dari telur. Diberikan N, cetak tulisan halo dunia sebanyak N kali. Nah, kalau misalnya kita kan misalnya sebanyak 3 kali gitu. Ya udah sebenarnya kan kita bisa aja kayak bikin HCl halo dunia. Terus ini kita kopas sampai 3 kali kan. Nah, gampang gitu. Cuman problemnya adalah kalau misalnya 1000 kali nggak mungkin kan kita kopas sampai 1000 kali. Itu bakal nyusahin kita. Jadi ada yang namanya perulangan. Nah, perulangan tuh gimana caranya? Jadi dia tuh kayak gini strukturnya. For kondisi awal, kondisi ulang, perubahan. Eh, jadi soalnya for kondisi awal, I. Soalnya I-nya 1. I kecil, I plus. Nah, terus kayak si A, halo dunia. Lupa bikin M. Nah, ini bakal ke output halo dunia sebanyak 10 kali. Nah, ini gimana sih maksudnya? Nah, jadi di for itu, ya tadi kan udah dibilang ya, bahwa oh, Nah, jadi kan tadi udah dibilang kalau misalnya yang pertama itu kondisi awal. Terus ini eh, kondisi ulang. Ini perubahan. Nah, jadi apa sih maksudnya? Nah, jadi pertama kita tuh punya namanya iterator kan. Iteratornya itu awal adalah kondisi awal gitu. Jadi I-nya tuh awalnya 1. Nah, terus dia ngecek tuh. Jadi setelah kita ngasih tahu nilainya berapa, kita ngecek I-nya itu memenuhi syarat ini enggak. Oh, memenuhi gitu. Karena 1 kecil dari 10 kan. Nah, karena memenuhi ya udah kita langsung masuk ke dalam sini.
Jadi kita nggak outputin halo dunia ini. Nah, terus udah ke outputin. Uh, nah, karena udah ke output, kita tuh balik lagi ke sini. Kita ubah nilai I-nya. I plus plus itu kan ditambah 1. Berarti sekarang nilai I-nya sama dengan 2. Nah, karena sama dengan 2, kita cek lagi. Dia memenuhi ini enggak? Oh, memenuhi. Terus dia masuk lagi. Jadi dia tuh bakal terus-menerus gitu. Nilainya diupdate sampai dia tuh udah nggak memenuhi kondisi ulangnya lagi. Gitu sih sebenarnya inti dari perulangan ini. Nah, jadi eh, misal nih, kita punya makanya kalau misalnya 10 kali ya udah kita I kecil ini enggak 10 kali 9 kali udah. Karena pas di 10 dia berhenti. Ya 9 kali. Nah, jadi kita misalnya nge-for INT I sama dengan 2. I kecil 4 I, I plus sama dengan 2 gitu. Read kan di sini. Si out I. Nah, coba ini outputnya berapa? Eh, 4 ya, Kak. outputnya Iya 4 Kak. bukan. Bukan. Hmm, 10. Ah, bukan. Kerja I plus sama dengan 2 itu gimana ya, Kak? Itu perubahannya. Tadi kan I-nya selalu ditambah 1 kan setiap perulangan itu. Kalau ini dia selalu ditambah 2. 6, Kak. 6. Bukan. Dua, Kak, jawabannya. Ya, kalau dia running outputnya 2. Tahu nggak 2 datang dari mana selain yang jawab ya? Tidak. Kan dia I-nya kurang dari 4 kan Kak. Berarti kalau lebih dari 4, dia nggak bisa ke output gitu Kak. Kan awalnya nilainya 2 kan. Berarti dia Iya. masuk ke dalam dulu. Dia nggak outputin 2. Terus pas ditambah nilai jadi 4, dia ngecek kan kondisinya. Oh, udah nggak memenuhi. Berarti dia nggak masuk ke dalam lagi. Kayak gitu. Kebayang nggak? Bayang Kak. Yang lain gimana? Oh, kebayang, Kak. Eh, itu aku nyebut. Aduh, aku nggak hafal suaranya lagi. Tapi seenggaknya aku ingat namanya. Ira, Nasya, Fania, Vini. Cewek semua ya? Ada satu cowok lagi, Kak, tapi nggak tahu kabarnya kayak mana, Kak. Udah Ketiduran ya coba kayaknya. telepon-telepon. Oke. Eh, se- Oke, kita lanjut. Oh, aku mau ngecek dulu deh. Hmm, Ruangan. Hmm, Bentar, aku coba cari dulu. Eh, Ini teles yang error atau jaringan penjel ya?
Suara aku kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Ini yang four udah pada ngerjain. Saya udah, Kak. Kak, Kalau misalnya fournya udah, aku mau jelasin while. Nah, bedanya for sama while itu dia tuh cuma kondisi aja gitu. While. Misal, selama apa ya? Misalnya, selama n besar dari 0, dan misalnya int, n sama dengan 10. Jadi kayak while n besar 0, lakuin apa gitu. Misalnya, lakuin CF, CF, hello world. Nah, tapi jangan sampai kita lupa ya kayak mengubah kondisi dari ini gitu. Soalnya itu dia bakal ngulang terus. Misalnya 10. Ya udah kita misalnya kayak bikin kayak gini doang. Ya udah. Berarti ini bakal memenuhi terus kan karena nilai n-nya nggak berubah. Nah, itu bikin dia jadi infinite loop. Jadi ya time limit x jadi. Nah, jadi n dikurang. Nah, dia bakal jalanin terus. Jadi kayak dia bakal nge-output gitu. Nah, jadi kalau misalnya for tadi kayak gitulah. Nah, kalau itu lebih apa ya? Lebih lebih bebas. Kok kayak n sama dengan 10. Nah, kita bakal nge-outputin ini karena ya kan pertama dicek dulu tuh memenuhi kondisi ini enggak. Oh, memenuhi. Jadi masuk ke sini terus n-nya dikurang. Jadi 9. Oh, masih memenuhi kan. Jadi kayak dia bakal balik lagi ngecek ini sampai udah nggak memenuhi lagi. Gitu sih intinya. Sebenarnya kondisi itu bisa bebas ya. Misalnya kayak ada dua kondisi itu bisa juga kayak while n besar 0 dan eh, m sama dengan 2 misalnya kayak gitu. Masih bisa. Jadi well tuh yang paling bebas. Kalau misal jadi dua-duanya tuh punya kegunaannya masing-masing gitu. Kalau misalnya well tuh lebih ke yang kita butuh kondisi yang bebas. Kalau for tuh lebih teratur biasanya. While udah. Masih contoh di sini bagus. Kak, boleh minta tolong bahas ininya nggak, Kak? Soal simulasi kemarin. Simulasi Iya, boleh, tentang, well, boleh. Kirim aja gitu. ke grup. Yang nomor 6 sama 7-nya tuh, Kak. Nomor 6 itu yang mana? Yang merah kuning hijau tadi, Kak, yang pertama. Nah, iya tuh, Kak. Ini. Iya. Hmm. Hmm. Ini tuh udah masuk ke ini sih. Udah masuk ke subprogram. Cuman ya, misal. Hmm. Terus.
Oke. Jadi kan keluaran dari hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kan di hijau itu dia manggil kuning. Dia manggil kuning. Terus dia juga di kuning dia manggil merah. Di merah ya udah dia coba manggil diri sendiri. Nah, kita coba jalanin dulu. Biasanya tuh kalau ngerjain soal kayak gini kita bisa nemu pola sih. Jadi mungkin bisa langsung dicoba aja pakai soalnya. Jadi kan dia X-nya berarti kan sekarang tuh 1, 2, 3, Y-nya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus Z-nya 10 kan. Nah, terus while Y besar 0, hasil sama dengan kuning, hasil, koma, XZ. Nah, kan sekarang tuh hasilnya 1. X-nya 1, 2, 3, Z-nya 10. Ya udah, berarti kita manggil si kuning ini. Nah, si kuning ini kan X-nya 1, Y-nya 1, 2, 3, Z-nya 10. Nah, bukan. Hasilnya 0. Karena di sini dia nge-state X, hasilnya 0. Bukan. Nah, X, Y, Z-nya dulu deh. X, Y, Z itu 1, 1, 2, 3, 10. Nah, terus di sini dia manggil merah yang hasil, koma, X, koma, Z berarti 0. X-nya 1, ini 1, 2, 3. XZ. X, 1, 2, 3. Ini 10. Panggil merah. Merah itu dia hasil sama dengan X mod Z. Itu kita masukin dulu ini berarti 0, 1, 10. X mod Z itu berarti kan 0 mod 0 mod 10 ya 0 kan. While Y besar 0, hasil plus 1, mod Z, Y min min, return hasil. Ini semuanya mirip. Semuanya sama loh. Hmm. Ya, politik. Mod Z 0. Sama dengan hasil plus 1, mod Z. Sekarang 0 tambah 1 dimodkan 10. 1. 1. Pertama masih 1. Terus kan udah Y min min. Oh, ini kan karena Y min min berarti sekarang Y-nya 122. Nah, kan sebesarnya eh, hmm. Dia tuh bakal ngulang sebanyak, jadi sebenarnya Y-nya tuh gunanya cuma buat ngulang berapa kali. Berarti dia bakal ngulang sebanyak 123 kali kan untuk jalanin ini. Terus hasil itu sekarang hasilnya kan jadi hasil sama merah. Ini kan 1 mod 10 berarti 1. Terus sekarang hasilnya 1 berarti kita bisa ngupdate dia jadi 1,1,10. Terus ya berarti di sini dia bakal berubah X-nya jadi 1, 1, 10. Terus berarti hasil sama dengan 1 mod 10 jadi 1. Terus berarti sini 2. Ya min. Jadi bakal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Oh, bentar. Kalian nggak boleh dulu tuh. Ini tuh semuanya pakai tangan ya, nggak boleh pakai komputer gitu. Nggak boleh, Kak. Oke. Berarti kan dia tuh bakal kayak gini terus.
Nanti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 9. Terus dia bakal 5, 6, 7, 8. Karena dia tuh modnya 10. Berarti kan dia pas 10 tuh dia bakal tambah 9 tambah 0 kan. Nah ini berpola. Jadi ini 10 kali. Nah kan dia 123 kali kan. Karena dia 123 kali. Berarti dikali ini kan 10 dikali 12 terus ditambah 3 pertama. Nah ini kan berarti totalnya tuh 45. 45 dikali 12 ditambah sama ini 6. Tapi ini kayaknya terlalu kompleks deh untuk dijelasin sekarang. Aku takut ini terlalu ribet. Soalnya aku lebih pengen kalian dudukin basicnya dulu sih. Karena ini rekursi kan. Dia tuh bakal manggil dirinya lagi. Sampai sini kebayang nggak maksudnya apa? Atau bingung? Kalau bingung sih aku maklum. Karena ini emang udah termasuk soal yang susah. Ini bukan perulangan doang. Tapi ini rekursi. Ngambang Kalau sih Kak, Apa? ngambang. Iya. Emang. Sebenarnya di antara semua materi itu rekursi yang paling susah. Dulu aku juga nggak medal karena nggak bisa ngerjain soal rekursi. saya nyampenya cuma sampai yang 1, 1, 2, 3, sama 10. Karena memang itu saya jawabnya. Oke. Jadi kita lanjut ke kita abaikan dulu lah ini. Nah, tapi eh kita lanjut kemana ya? While tadi udah. Oh, jadi ini ada masa hidup variabel. Variabel I hanya memiliki masa hidup dia dalam lingkungan for. Di level for berikut, variabel tersebut sudah tidak ada. Jadi kita bisa pakai variabel I lagi. Pokoknya setiap kayak gini, variabel itu cuma berlaku di dalam kurungnya ini. Jadi kan karena kita ngedeklarasiin ini, terus ya berarti kurung awalnya kan di sini. Makanya dia sampai bawah pun masih ada. Cuman kalau misalnya for INTI, sama satu I kecil 10, I plus plus I out, lower nih. Terus ini kita nge-for lagi INTI 92, I kecil 10, I plus plus out. Nah, gitu. Nah, itu nggak bakal error karena nilai dari I ini berlakunya cuma di dalam kurung kurawal yang ini. Gitu sih. Pokoknya intinya suatu variabel itu cuma kebaca di kurung kurawal yang apa ya, tempat di mana dia dideklarasiin. Hmm. Nanti lebih kebayang sih kalau misalnya udah sering memakai. Kalau nanti bakal sering kayak ih konflik. Nanti bakal lebih kebayang lagi. Udah sih sebenarnya materinya itu aja. Jadi perulangan udah kelar semua belum? Saya yang perulangan tinggal 2 lagi, Kak. Nah, yang lain gimana? Atau udah ada yang selesai semua belum? Kalau belum, kalau misalnya pada belum selesai semua, lanjutin. Aku kasih apa ya? Kita bakal baru lanjut kalau udah kelar semua. Soalnya apa ya? TLX tuh nggak bisa dikerjain kalau kita tuh nggak selesai gitu loh karena materi lanjutannya itu lebih susah dibanding yang sekarang. Jadi emang harus duduk banget materi sebelumnya. Karena mereka sering kayak gitu. Gimana? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, tanya aja gitu. Cuman usahain dulu kerjain sendiri, jangan langsung nanya. Karena yang paling penting itu problem solving skill. Karena kalau apa ya ngerjain tuh berdasarkan dikasih tahu terus, nanti pas dikasih soal yang beda malah bingung gitu gimana cara ngerjain. Aman nggak? Boleh, Kak. Oke. Kak,
Nanti kalau misalnya ada yang bingung langsung panggil aja ya. Aku tungguin.
Kak, Ya. untuk yang di bagian statistika sederhana itu kan Kak, itu kan ada contoh masukan tuh. Ya ada sebuah barisan tuh pakai array ya Kak. Oh, bentar-bentar. Oh, ngecas stop. Oke Kak. Yang mana, yang mana? Kan di contoh masukan tuh ada Oh, baris pertama ada eh, berisi sebuah oh, bilangan bulat n. Habis itu di enggak. bawahnya tuh isi-isinya. Oh, nggak pakai array ya Kak? Enggak. Itu pas di for langsung dicek aja. Ini Kak, aku kasih clue deh. Jadi, simpen di satu simpen di satu variabel terus dibanding-bandingin aja setiap dia nginput. Kalau misalnya lebih, ini apa? Lebih besar, ya bikin dua variabel, variabel untuk terbesar terus satu lagi variabel terkecil. Kalau misalnya dia lebih besar, diupdate aja nilainya. Kalau lebih kecil, diupdate aja nilainya.
Gimana, ada yang mau ditanya nggak? Lagi pada ngerjain yang mana? Halo? Masih yang statistika sederhana, Kak. Hmm, oke. Bingungnya di mana? Cara ini, Kak, nyimpanin barisan-barisannya. Cuma ini kayaknya dapat clue deh. Oke. Semangat. Yang lain gimana? Atau ada yang udah nge-stuck gitu? Sama Kak di statistika itu Kak. Ya kok aku kasih clue deh. Jadi kita tuh bikin dua variabel. Pertama itu tuh variabel max, terus yang kedua itu variabel min. Nah, variabel boleh nggak ya? Kalau ini nama fungsi. Oh, bisa ternyata. Nah, jadi variabel max ini buat nyimpen bilangan terbesar. Nah, ini bilangan terkecil. Nah, jadi kan nanti kita nginput nilainya tuh. Ya udah dibandingin gitu sama ini. Eh, eh, nilainya itu lebih besar enggak dari variabel max. Kalau misalnya lebih besar ya udah kita ngupdate nilai misalnya n. Jadi sekarang maxnya sama dengan n. Sama juga ini kayak kalau lebih kecil kita min sebenarnya. Itu perlunya. Kebayang nggak? Wait, Kak, Kakak lagi share screen, Kak. Oh, sorry. Iya, aku lagi share screen. Ya ampun. Nice. Nih, jadi ya kita punya dua variabel kan, variabel max sama variabel min. Buat nilai paling besar nih, buat nilai paling kecil. Terus kalau misalnya kita punya, kan nanti di input tuh nilai satu-satu. Nah, setiap di input tuh kita bandingkan. Terus ya kalau misalnya dia lebih besar, kita update nilainya. Nilai max-nya gitu. Kebayang nggak? Kalau misalnya ada yang mau tanya, tanya aja. Misalnya gini deh, kan kita misalnya dikasih 5 bilangan gitu. Misalnya 1, 5, 7, 11, 6 gitu. Nah, pas pertama kali, aduh nanti langsung kebayang. Ya udah deh. Ya udah, pas di awal kan kita nggak tahu ya nilai maksnya berapa. Ya udah kita masukin aja nilai pertama ini sebagai max sama min gitu. Nah, berarti 1 kan sekarang. Nah, terus pas kita nginput yang 5 kita ngecek. Kan sekarang maksnya 1. 5 itu lebih besar nggak dari 1? Oh, lebih besar. Terus sekarang kita update nilainya sekarang jadinya maksnya 5. Terus minnya tadi 1 kan. Terus kita bandingin lebih kecil enggak 5 dibanding 1. Oh, masih lebih kecil 1. Jadi minnya tetap 1 sampai ujung. Dibandingin terus. Itu dapat deh nilainya. Kebayang nggak?
Bayang nggak? Caranya kebayang nggak? Maksudnya kalau nanti kita barisan misalnya barisan pertama ada 1 sampai -1. Nah, dia bakal bilang kayak 1 tuh maksnya -1-nya minnya. Cuma kayak kayak masukin datanya itu masih belum kebayang Kak. Caranya dia memang dia maksud tuh udah tahu Kak. Udah tahu, Iya masih kayak belum. maksudnya kayak oh dia mintanya kayak gini caranya. Jadi kayak nilai nilai terbesar dari satu barisan ini yang ada 8 isinya. Nah, Hmm. disimpan. Cuma itu Kak yang kayak di apply ke codingnya belum. Nilainya nggak usah disimpan. Setiap di input tuh kita langsung bandingin aja. Pakai satu variabel cukup. Ya, itu yang harus dipikirkan. Soalnya aku nggak suka ngasih codingan. Karena kalau ngasih codingan nggak jadi nggak mikir. Nggak bagus kalau nggak mikir. Coba dipikirkan. Kayak aku tunggu deh sampai jam 8.45. Kalau misalnya masih belum, nanti aku kasih tahu codingan itu. Semangat, guys.
Kak, kakak bisa ke submission saya nggak, Kak? Bisa, bentar. Nggak tahu yang mana yang salah. Udah coba di programnya sudah oke. Yang ya yang pertama. Oh, salahnya jadi gini, kalau misalnya kita tuh nge-declare nilai, kan hmm, hmm, if X besar A. Nah, pas di awal itu kan nilai A-nya belum ada, ya enggak? Gimana dia mau bandingin gitu. Oh Jadi dia iya. tuh kayak error gitu sebenarnya, makanya dia ada, ya makanya dia salah. Ada 80 kan namanya. Oh iya, Jadi oke ya. nilainya tuh belum ada. Jadi mending ini dibikin aja if I sama dengan 0, kita masukin nilainya dulu gitu. Kayak A-nya sama dengan X, B-nya sama dengan X. Jadi lebih aman. Nanti bakal AC sih. Keren, keren. Bisa ngerjain sendiri. Yang lain gimana? Ada kendala nggak? Halo?
Gimana, ada yang mau ditanya? Tidak. Lagi coba Kak. Bentar, sorry nggak kedengaran. Bentar ya. Coba ngomong lagi. Lagi coba sih Kak. Halo. Faras, coba ngomong lagi. Hmm, Dengar nggak Kak? Dengar. Halo, apa yang mau ditanya Faras? Belum ada Kak, lagi cobain. Oh, oke, aman. Sip. Lagi pada ngerjain yang mana? Coba jawab di chat aja. Masih statistika sederhana. Itu udah mulai kebayang atau masih bingung? Kalau misalnya masih bingung, tanya aja. Bingung sebutin aja bingung di bagian mananya biar bisa dibantu. Hmm. Soalnya udah kebayang, tapi untuk codingannya belum dapat. Coba Faras jelasin kebayangnya gimana idenya. Pakai suara aja jelasin. Jelasin, ya pertama jelasin maksud soalnya apa, terus ide kamu gimana gitu, biar bisa dibantu gimana caranya nuangin ke codingan. Oh my God, semangat. Pokoknya kalau misalnya Halo, bingung langsung tanya aja. Ayo Faras coba jelasin. Jadi gimana tuh soal statistika sederhana? Dia minta apa? kalau yang di soalnya kan dia minta inputnya itu masukin jumlah bilangan yang mau dimasukkan. Terus nanti input keduanya masukin bilangannya. Terus keluarannya yang diminta itu yang nilai yang terbesar dan terkecil kan. Mm-mm. Nah, kalau untuk codingannya
Iya. Atau mau mau share screen codingan kamu biar aku lihat. Belum mulai, Kak. Masih membayangkan gimana cara menuangkan codingan. Oh, alah. Ya udah deh. Ini karena udah 8:45 juga. Ya aku tunjukin aja codingannya gimana. Nah, jadi codingan itu gini. Sebenarnya kan tadi tuh ada dua cara ya. Maksudnya kita declare sebagai bilangan pertama atau kita tuh bikin nilai di awal gitu. Kita ngedeclare nilai max di awal. Kenapa dia min? Bentar, Kak. Kakak lagi nge-share screen atau Oh iya ya gimana? Allah. Aku lupa lagi. Ya harusnya nge-share screen. Nah, jadi awalnya itu langsung dikasih tahu aja gitu. Maksnya sama dengan min 100.000 satu. Kenapa min 100.000 satu? Karena dibilang setiap bilangan bulat pada baris kedua nilai itu antara min 100.000 sampai 100.000. Nah, kenapa min 100.000 satu? Karena bisa jadi kan nilai paling besarnya itu min 100.000. Nah, jadi kalau misalnya dibandingin, kayak misalnya di awal kita ngasih tahu gitu, nilai maksnya 0. Terus kalau misalnya dibandingin sama, kayak gini deh, kan nilainya tuh antara min 100.000, inputnya ya nilainya antara min 100.000 sampai 100.000. Nah, jadi kita declare dulu, ada max, ada min. Nah, kalau max itu di, deklarasinya tuh, terus ini 100.000. Nah, karena gini, misalnya kita punya 3 bilangan. 3 bilangan itu nilainya min 100.000, min 100.000, min 100.000. Nah, kalau misalnya nih di awal kita bikin maksnya itu 0 gitu misalnya. Nah, kalau dibandingin sama ini, nanti nilainya kan tetap aja 0 lebih besar. Nanti yang kita output malah 0. Padahal kan 0 nggak ada di bilangan itu. Tapi ya karena kita salah mendeklarasikan nilai max makanya. Nah, tapi pas kita ngedeklarasiin itu min 100.000 satu, pas dibandingin ke sini, mana yang lebih besar ya ini kan. Dan emang di antara 3 bilangan ini yang paling paling besar tuh ya min 100.000. Gitu. Berlaku juga sama min. Kalau misalnya nilai minimumnya di awal kita ngasihnya 0, terus misalnya bilangan kita tuh misalnya bilangan kita hmm, misalnya 0, kan kita ngebandingin sama yang lebih kecil. Soalnya bilangan kita 5, 7, 10, kan kita bandingin tuh mana yang lebih kecil. Nah, karena di awal tuh kita bikinnya 0, ya ketika dibandingin ke sini, bandingin ke sini, ya 0 karena yang lebih kecil. Nanti kita bakal nge-outputin 0. Sedangkan nilai 0 itu sebenarnya nggak ada. Makanya emang harus dibikin yang sesuai gitu. Kebayang nggak? Kebayang? Tahu nggak? Kenapa maksimalnya yang minus? Bukan Apa? minnya tuh yang minus. Kenapa? Kenapa maksimalnya itu yang dibuat min, bukan minusnya yang dibuat minus. Karena kalau misalnya di awal tuh kita ngasih nilai maksimalnya udah maksimal, sedangkan nanti bilangan yang kan kita tuh sebenarnya disuruh nyari. Kan misalnya ada 3 bilangan gitu, 5, 10, 12. Nah, kalau misalnya nilai maksimalnya udah gede di awal, ya udah nanti dia pasti nilai awalnya nih lebih gede kan dibanding ini. Nanti yang kita outputin malah ini keduanya. Kebayang nggak? Kayak kita bakal misalnya kayak kita bikin maksnya itu 100.000. Nah, pas kita bandingin sama ini, yang lebih gede 100.000 kan. Padahal 100.000 ini nggak ada nilainya. Kebayang nggak? Makanya harus paling Oke, kecil. Karena kalau Oh, paling kecil dia pasti lebih lebih
apapun nilai yang diinputin pasti lebih besar dibanding dia kan. Gimana? Ya, paham, Kak. Eh, yang lain? Oke, udah paham Kak. Hmm. Nah, terus Paham, Kak. sip, bagus bagus. Nah, kan udah nih udah di declare. Baru deh kita nge-for kan dari eh, 0 sampai n. Terus ya udah tinggal diinputin nilainya, diinput terus dibandingin. Kalau misalnya dia lebih besar, ya udah diupdate nilai max-nya. Kalau lebih kecil diupdate min-nya. Ya udah tinggal di-outputin. Kelar. Bayang nggak? Gampang sebenarnya. Kebayang, Kak. Oke. Coba kerjain sendiri. Nanti kalau udah pada Aceh bilang. Hmm. Gimana? Udah pada bisa belum?
Kak, ini mana lagi Kak yang salah Kak? Kak, Apa-apa? Maaf, maaf. oh nggak, yang ini punya saya masih ada yang salah Kak. Oh, masih salah ya? Iya, walaupun udah dideklarasikan yang A sama B-nya. Bentar ya, aku cek. Oke. Yang Chloe. Itu jangan jangan else if, tapi if, karena kita ngecek dua-duanya, bukan ngecek salah satu kan. Kalau else if tuh berarti kita kalau misalnya udah masuk ke sini berarti bawahnya nggak masuk. Tapi kalau pakai dua-duanya if, dua-duanya bakal dicek gitu. Coba deh ganti else if-nya jadi if, Oh harusnya iya, udah cek Kak. oke, aman. Nah, karena kita udah 2 jam juga, aku izin buat ngakhirin ya. Dan aku harap eh, pertemuan selanjutnya perulangan udah selesai. Jadi kita bisa lanjut ke perulangan lanjut. Kalau bisa juga besok itu kita lanjut ke analisis kompleksitas ya. Aku lupa lanjutkan. Ruangan lanjut analisis kompleksitas. Semoga minggu depan udah bisa, minggu depan, pertemuan selanjutnya bisa peruangan lanjut sama analisis kompleksitas. Udah sih dari aku, makasih banyak udah mau join dan dipertahankan semangatnya karena OSK udah bentar lagi. Semoga dilancarkan sama Allah buat belajarnya ya. Semangat adik-adik. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum Yo, Kak. Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.